Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Faslon, pembahasan lagi. Walladzi yujabu al-ghuslu boleh, yujibu al-ghusla boleh. Walladzi hal yujabu yang mewajibkan, al-ghuslu atau yujibu al-ghusla juga boleh. Naibul fa'il menjadi fa'il, al-ghusla yang mewajibkan, aujaba yujibu mewajibkan, al-ghusla mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Salah satu 3 perkara, 3 hal, tashtariku berkumpul, fiha di dalamnya, ar-rijalu para laki-laki, ar-rijalu para laki-laki, wan nisa'u dan para perempuan. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6 hal. 3 diantaranya antara laki-laki dan perempuan itu sama, dan berikutnya 3 berikutnya itu khusus untuk perempuan. Pertama, yang antara laki-laki dan perempuan diwajibkan mandi, yaitu iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya 2 kelamin. 2 kelamin bertemu antara laki-laki dan perempuan, artinya adalah hubungan badan suami istri. Ini kalau sudah berhubungan badan berarti wajib mandi, baik itu keluar ataupun tidak keluar, tetap saja wajib mandi. Wa inzalul mani, dan keluarnya sperma. Sperma ini antara laki-laki perempuan juga sama, baik itu dari hubungan badan ataupun dari digesek-gesek sendiri, atau kita sebut sebagai onani. Ini adalah haram hukumnya bagi laki-laki. Perempuan, perlu saya sampaikan, sebelum menikah tidak boleh melakukan inzalul mani, mencoba untuk mengeluarkan sperma, mencoba untuk memuaskan dirinya dengan tangan ataupun dengan bantuan apapun. Ini adalah haram hukumnya, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kalau memang sudah menikah antara laki-laki perempuan boleh-boleh saja. Kalau yang melakukan adalah istrinya adalah boleh. Tapi kalau sendiri mencoba untuk memuaskannya dengan diri sendiri, itu namanya zina tangan, haram hukumnya. Makanya Islam itu mensunahkan kita semuanya untuk menikah, sangat-sangat sunnah. Ini dianjurkan sekali. Ayuhas syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai para laki-laki, jika di antara kalian sudah siap lahir batin untuk menikah, lahir dia secara finansial sudah mempunyai pekerjaan, ya, dan batin juga dia sudah siap, agamanya baik, akhlaknya baik, kemudian juga siap untuk membimbing putri orang lain, yaitu calon pemulai perempuan, maka falyatazawwaj, hendaknya kalian menikah. 2 syarat ini dalam Islam. Tidak ada syarat sudah S1 belum, tidak menjamin S1 itu dapat membimbing teman-teman semuanya dalam pendidikan Islam.
mengarahkan teman-teman semuanya ke dalam kebaikan. Tapi lebih baik adalah S1, karena teman-teman semuanya nanti pasti sudah akan lulus dari S1 sarjana. Lebih baiknya suami kalian atau pasangan hidup kalian itu adalah sarjana juga, karena juga sama-sama tahu pendidikan agama, tentu juga tahu pendidikan yang lain, spesialisasinya apa. Karena gini teman-teman semuanya, banyak sekali ketimpangan sosial yang ada di masyarakat ini. Yang satu pendidikannya baik, yang satu pendidikannya biasa. Ini biasanya akan menyebabkan ketimpangan di dalam rumah tangga, sehingga ini bisa kita minimalisir dengan adanya kafaah. Kafaah ini baik, sunnah di dalam Islam. Kafaah ini adalah sekufu, sama, setara. Kalau teman-teman semuanya itu dari keluarga yang biasa, maka lebih baik dari keluarga biasa-biasa. Kenapa seperti itu? Karena nanti teman-teman tidak akan dihina, kecuali kalau memang teman-teman sudah tahu bahwa calon suami ini keluarganya baik, tidak pernah menghina siapapun misalkan. Ini boleh-boleh saja. Kafaah ini sunnah, tidak wajib ya. Teman-teman adalah seorang hafidhoh, maka lebih baiknya sang suami ini paham tentang Al-Quran, sehingga teman-teman semuanya yang hafidhoh ini nanti bisa diarahkan, oh ma, wajib dirimu hafalan Al-Quran satu harinya untuk menjaga hafalanmu berapa juz misalkan, 3 juz kah, 4 juz kah, ya, 2 juz kah, diwajibkan, dimonitoring terus. Kalau teman-teman semuanya tidak seperti itu, nanti hafalannya hilang. Menikah dengan orang yang tidak paham Al-Quran, ya, wes yang penting aku seneng ambil adik ini Pak, yang penting saya cinta dengan dia. Nah ini nggak paham Al-Quran, akhirnya kacau hafalannya karena tidak ada yang memonitoring, tidak ada yang mengarahkan. Padahal Al-Quran ini kalau kita biarkan saja selama beberapa saat, maka akan hilang hafalannya. Penting, kafaah ini penting ya. Kalau memang teman-teman adalah seorang dosen, sebaiknya pendidikan sang suami juga setidaknya itu S1. Karena dosen itu S2, S3, pendidikan sang suami lebih baik adalah guru. Sama misalkan dosen berarti guru, arahnya ke arah sana. Kalau jomplang teman-teman dosen, sementara sang suami ini tidak berpendidikan, cuma tamatan SMA, ini bisa jadi keretakan rumah tangga akan terasa sekali. Nanti ujung-ujungnya akan menyangkut tentang pendidikan sang suami. Alah, lulusan SMA ngarah-ngarah ke apa tak gelarmu. Nah ini dia, ini kawan-kawan semuanya, kemarahan itu dalam rumah tangga itu adalah wajar, tapi kalau terus-terusan terjadi seperti itu, berantakan nggak kira-kira, kacau nggak kira-kira. Nah ini, maka ini bisa diminimalisir dengan kafaah ya. Baik kawan-kawan semuanya. Kemudian wa inzalul mani wal mautu, dan mati, bertemunya dua kelamin, kemudian keluar sperma dan mati. Wasala saton, dan 3 hal, takhtasu, terkhusus, biha, dengan salasa, an-nisa'u, perempuan. 3 hal khusus untuk perempuan. Ini khusus mbak-mbak atau ibu-ibu atau calon ibu. Wahya, yaitu al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan beranak. 3 hal ini aspek yang wajib teman-teman lakukan setelah 3 hal ini. Pertama adalah haid.
Haid itu paling sedikit adalah sehari semalam. Kalau tidak ada 1 hari 1 malam, berarti tidak dikatakan sebagai haid. Apa itu istihadah? Ini biasanya terjadi pada perempuan-perempuan yang melakukan KB setelah menikah. Pengen menunda kehamilan karena dia dalam pendidikan misalkan, ya, dua-duanya sepakat, Mas, aku nggak pengen punya anak dulu karena aku sedang pendidikan S2 nih. Nanti kalau memang sudah selesai S2 aku, terserah, silahkan, kita mau mempunyai anak silahkan. Akhirnya dia KB suntik. KB suntik ini 3 bulan biasanya akan mempengaruhi yang namanya menstruasi, kawan-kawan semuanya. Kadang kenceng, ya, lama, kadang sampai 2 minggu, 3 minggu, nggak berhenti. Kadang ada yang sama sekali, ya, kandungannya kering. Ini saya tidak mensarankan teman-teman semuanya untuk KB suntik. Memang KB suntik enak ya, 3 bulan baru selesai. Ada lagi KB IUD yang dimasukkan di kelamin perempuan itu, ya, ini lebih aman kawan-kawan semuanya. Ini share saja sebagai karena saya sudah mempunyai pengalaman dari istri saya, bukan saya sendiri ya. Apain saya KB ya. Nah, ini kawan-kawan semuanya, ini amannya teman-teman melakukan KB IUD. IUD itu baik, tidak mempengaruhi siklus menstruasi, ya, kemudian juga baik. Sehingga kalau memang kita mempunyai siklus menstruasi yang kurang baik, maka sekali lagi saya sudah pernah menekankan pada seluruh santriwati agar menuliskan catatan haidnya. Apakah itu keluar jam berapa, tanggal berapa, ada tanggalan khusus, ya, di kamarnya, dan itu tidak akan tersentuh sama siapapun itu, mertua kah, sang suami kah, anak kah, dan lain sebagainya. Ini wajib, karena ini akan berhubungan langsung dengan yang namanya ibadah teman-teman semuanya. Dikiranya menstruasi, ternyata hanya 1 jam 2 jam sudah berhenti, akhirnya nggak sholat sampai beberapa hari. Dosa nggak kira-kira? Dosa. Apalagi dia sudah tahu bahwa dia itu wajib melaksanakan sholat, nggak boleh, haram hukumnya. Wajib mengetahui, saya darah keluar itu jam berapa, tanggal berapa. Berarti nanti 1 harinya itu berarti dinilai haid kalau memang keluarnya 1 hari. Sampai beberapa hari Pak, sampai misalkan 2 minggu, nggak ada yang namanya 3 minggu ya. Karena banyaknya haid itu adalah 15 hari atau 14 hari, ya, 2 minggu paling maksimal. Sehingga batas suci itu sekitar 2 minggu kawan-kawan. Ternyata haidnya sampai batas 3 minggu. Maka ini, ya, 2 minggu itu haid, yang 1 minggunya itu adalah istihadah. Ini wajib kita mengetahuinya. Nggak boleh asal-asalan jadi seorang perempuan. Apalagi teman-teman yang alumni dari SMA. Ini banyak sekali kawan-kawan kita yang alumni dari SMA. Ini perlu dicatat, karena toharoh ini sangat penting sekali. Kemudian kalau memang sudah suci Pak, misalkan nih istihadahnya kan seminggu tadi, berarti kalau memang ini kasus ya, kalau memang 3 minggu, 2 minggunya kita nilai sebagai, kita kategorikan sebagai haid. Berarti mandi teman-teman semuanya, meskipun itu masih keluar ya, masih sedikit-sedikit keluar, teman-teman mandi, dibersihkan kelaminnya, baru melaksanakan sholat. Ini wajib, ya. Kemudian sholat, setiap kali mau sholat dibersihkan dulu, meskipun pakai pengaman dalam, itu apa namanya, pampers atau apa ya. Kalau anak saya pampers ya, ya baik. Jadi dibersihkan dulu, benar-benar sudah bersih, meskipun ketika waktu teman-teman sholat itu keluar, itu enggak masalah, disucikan dulu. Nggak boleh langsung sholat, nggak boleh, meskipun itu istihadah. Istihadah itu darah ya,
Nah, ini kawan-kawan semuanya, meskipun ketika waktu sholat itu keluar tidak mengapa, karena memang sudah dima'fu ya, maka kawan-kawan semuanya harus tahu itu. Kemudian hal yang lain, kalau memang teman-teman sudah benar-benar suci ya dari haid, maka mandi. Taunya itu adalah duhur, taunya teman-teman tidak keluar itu duhur, dicek pakai tisu atau pakai kapas ya, maka sudah benar-benar sudah tidak keluar, biasanya tanda-tandanya itu sudah kecoklatan, maka teman-teman semuanya sholatnya adalah sholat duhur dan sholat subuh. Karena bisa jadi teman-teman semuanya tidak tahu ketika waktu subuh itu sudah tidak keluar. Sampai di sini paham kawan-kawan ya? Kalau tahunya itu asar, berarti teman-teman harus mengqadha sholat duhur. Asarnya sholat biasa, adaan lillahi ta'ala. Duhurnya qadha. Sampai di sini paham? Kalau memang maghrib berarti sholatnya adalah qadhanya adalah sholat asar. Paham ya ini ya? Ini yang harus kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar akibal wiladah, setelah melahirkan. Biasanya lama sekali, 40 hari misalkan, atau 35 hari. Lama sekali. Karena ada yang robek di dalam rahim, kemudian di dalam kelamin perempuan, maka ini menyebabkan pendarahan yang begitu lama sekali. Terus Pak, kalau memang suami kita meminta kita untuk berhubungan, bagaimana? Boleh berhubungan. Saya sudah pernah menyampaikan seorang haid ya, seorang yang haid ataupun nifas boleh berhubungan asalkan tidak bainas surrah warukbah, antara pusat sampai lutut, tidak boleh menyentuh area itu. Menyentuh area itu haram hukumnya. Teman-teman berarti harus berpakaian antara bainas surrah warukbah ini harus ditutupi, tidak boleh. Menyentuh area itu suami kita haram hukumnya, nggak boleh mas. Nah, ini kita sampaikan seperti itu. Berarti boleh yang di atas surah ya, di atas pusat atau di bawah lutut. Ini kawan-kawan. Ya boleh berarti. Maka silahkan bisa melakukannya, boleh, nggak apa-apa. Pakai tangan kah atau pakai apapun boleh, silahkan. Tapi area itu haram disentuh. Karena laki-laki itu kawan-kawan semuanya fitrahnya adalah seorang yang mempunyai nafsu lebih tinggi daripada perempuan. Sehingga kalau misalkan laki-laki itu tidak tersalurkan, maka biasanya akan marah-marah ya, timbul rasa kurang baik dengan suaminya dan lain sebagainya. Ini secara psikologi seperti itu, fitrahnya laki-laki seperti itu kawan-kawan semuanya. Maka sunnah pernikahan itu adalah untuk menjaga kesucian antara laki-laki dan perempuan, agar tidak melihat perempuan yang lainnya, agar tidak nafsu dengan perempuan yang lainnya. Sehingga sebagai seorang istri, tekankan ya, sesibuk apapun kalian nanti, teman-teman nanti setelah menikah, maka wajib yang pertama kali adalah mendedikasikan untuk sang suami. Sesibuk apapun itu, teman-teman jadi dosen kah, jadi guru PNS nanti, jadi psikiater misalkan dan lain sebagainya, dengan kegiatan teman-teman semuanya di luar nikah, wajib teman-teman semuanya untuk mendedikasikan hidup kalian demi sang suami, karena ini adalah kewajiban. Setelah menikah, yang wajib kalian taati adalah sang suami, bukan orang tua kalian. Sudah selesai teman-teman semuanya menaati orang tua. Antara orang tua dengan suami, lebih mana yang lebih dulu? Berarti suami
Ini wajib. Sementara sang suami yang wajib untuk ditaati pertama kali adalah bukan istrinya ya, tapi ibunya. Kalian nanti akan menjadi seorang ibu, mempunyai anak laki-laki yang sudah akan nikah ya, sudah menikah, tentu yang wajib dibaktikan kehidupannya seorang anak laki-laki adalah sang ibu. Maka ini adalah timbal baliknya. Teman-teman tidak mentaati suami berarti nanti mempunyai anak biasanya tidak mau mentaati suaminya. Hati-hati ini. Maka ini wajib kita tekankan. Kalau memang teman-teman sudah siap untuk menikah dengan siapapun itu pilihan calon hidup kalian, jangan asal menikah, karena ini prosesnya akan berlangsung lama, tidak 1 bulan 2 bulan. Kalau cuma 1 bulan 2 bulan nanti bisa kita tukar tambah di pasar ya, gampang sekali, atau kayak motor mobil ya. Tapi karena prosesnya ini sangat lama sekali, teman-teman akan berinteraksi dengan seorang itu sampai lama sekali, sampai meninggal mungkin. Maka ini kawan-kawan semuanya harus benar-benar selektif dalam memilih pasangan hidup. Jangan asal ganteng kayak Lee Min Ho diajak nikah, yuk mas nikah yuk, kamu ganteng kok, nanti anak-anak saya kayak dirimu. Nah, ini tidak asal seperti itu, tapi memang kita melihat kondisi dari calon suami kita ini adalah orang yang baik, akhlaknya baik, agamanya baik ya, dengan kita juga baik. Ini wajib kita lihat itu semuanya kawan-kawan semuanya. Kemudian faslon, pembahasan lagi, wa faraidul ghusli salah satu asya. Fardu-fardunya mandi ada 3 hal. Hal-hal yang wajib ditunaikan ketika mandi, karena ini fardu ini wajib ditunaikan, ada 3. Pertama an-niyatu, niat. Nawaitu ghuslal jinabati li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat mandi jinabat untuk menghilangkan hadas besar, fardhan lillahi ta'ala. Ini wajib kita lakukan. Niat itu di dalam hati, pakai bahasa apapun boleh. Niat sholat pakai bahasa Jawa juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Tapi kalau sudah masuk takbiratul ihram wajib menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Saya sudah pernah menyampaikan hal ini. Ini niat pertama kali ya. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis di dalam dirinya, tubuhnya. Ingkanat ala badanihi, jika najis itu di dalam badannya. Ingkanat, jika ala badanihi, dalam badannya. Ini wajib menghilangkan najasah dulu, najis. Wa isalul ma'i, dan mengalirkan air, mengalirkan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh sya'run, rambut, wal basyarati, dan kulit. Ini wajib mengalirkan air ke seluruh tubuh, intinya seperti itu. Tidak ada yang kita lewatkan, wajib digosok-gosok betul-betul teman-teman semuanya. Kalau memang rambutnya itu kayak berikele ya, yang tebal sekali, kemudian seperti halnya mie ayam ya, tebal, kemudian kayak orang Afrika ya, kawan-kawan saya banyak sekali teman-teman Afrika itu yang rambutnya seperti itu. Memang keturunan ya, genetik seperti itu, tidak lurus seperti hanya kebanyakan orang Indonesia ya. Mereka cenderung keriting ya, keriting semrawut.
Nah ini kawan-kawan semuanya, kalau memang ada kawan kita yang seperti itu, wajib untuk benar-benar menggosok. Bisa jadi rambutnya itu menghalangi air untuk sampai ke dalam kulit kepala. Ini bahaya sekali. Wajib untuk benar-benar digosok. Maka sunnahnya adalah ya kita menggunakan sampo untuk menggosoknya ketika waktu hadas besar. Selesai hadas besar, lebih baik menggunakan sampo agar apa, air itu sampai ke dalam tubuh kita semuanya. Ini keramas, ini istilahnya seperti itu. Makanya kalau nganten baru keramas wae ya, biasanya tangganya itu. Ini kawan-kawan semuanya. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya mandi khamsatu asya, ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang disunahkan di dalam mandi. Pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslal jinabati li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Seperti itu. Wal wudu'u, dan wudu qablahu, sebelumnya, sebelum mandi. Wudu sebelum mandi sunnah. Wudunya seperti halnya wudu biasa kawan-kawan. Ya, wudunya seperti halnya wudu biasa. Lupa nanti kalau batal lagi gimana Pak? Setelah mandi sunnah wudu lagi. Ya, ini sebelum mandi sunnah wudu. Nanti gosok-gosok ke kelamin, kemudian batal ya wudunya. Nah, sunnah wudu lagi. Wa imrarul yadi, dan menggosokkan tangan. Alal jasadi, ke tubuh, menggosok-gosokkan tangan ke tubuh. Wal muwalatu, dan terus menerus, tidak ada jeda. Tangan dulu, nanti 1 jam lagi tangan yang sebelah lagi, ini tidak sunnah. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, alal yusra, dari kiri. Taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, ini kawan-kawan semuanya yang sunnah dalam pelaksanaan mandi jinabat atau mandi-mandi yang lain. Faslon, pembahasan lagi. Wal istighsalatul masnunatu sab'atu asyara, dan mandi-mandi. Wal ightisalatu, dan mandi-mandi, beberapa hal yang berkaitan dengan mandi. Al masnunatu, yang disunahkan, dan beberapa mandi yang disunahkan. Sab'atu asyara, ada 17 guslan mandi. Tamyiz ya, guslan itu apa nih? Tamyiz itu di situ. Guslul jumu'ati, pertama adalah mandi Jumu'ah, Jumatan. Yang benar adalah Jumu'ah ya, bukan Jum'at, Jum'atun, bukan Jumu'ah. Idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ati, bukan Jum'ati, Jumu'ah. Tapi karena orang Indonesia sulit untuk mengucapkan Jumu'ah, maka menjadi Jum'at, Jum'ah, Jum'at. Nanti Jum'atan, misalkan seperti itu. Seperti halnya orang Jawa susah mengatakan sayyidati, ya sayyidati, jadinya Siti. Nah, kawan kita banyak namanya Siti ya. Nah, itu dari kata sayyidati. Nah, kayaknya sih namanya Deso, tapi itu maknanya dalam sekali, sayyidatun. Nah, kita mengatakan kepada kita sayyidati ya, wahai nyonyahku. Nah, seperti itu. Wahai tuan putriku. Nah, tapi kita mengatakan Siti, ya Siti misalkan. Ini banyak sekali yang bernama Siti. Baik, wal idaini, dan 2 id.
Dua Id itu Idul Fitri dan Idul Adha. Ida ini sunnah sebelum ke masjid kemarin ya, ketika Idul Fitri teman-teman sunnah melakukan mandi Id. Nawaitu wuslal Idul Fitri, wuslal Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Ini sunnah. Nawaitu ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Wal istisqa, dan mandi karena apa teman-teman semuanya? Istisqa, sholat meminta hujan. Di luar hujan Pak ya? Nggih. Istisqa meminta hujan. Wal khusufu, dan sholat gerhana bulan. Khusuf adalah untuk qamar, untuk bulan. Kalau khusuf untuk gerhana matahari. Khusuf bulan, khusuf matahari. Ini istisqa meminta hujan. Sebelum sholat istisqa meminta hujan, alhamdulillah untuk beberapa tahun ini tidak pernah kita melakukan sholat istisqa ya, karena ketika waktu September sudah mulai turun hujan, alhamdulillah. Ini berarti menandakan bahwa Allah tidak murka kepada orang Indonesia, alhamdulillah, kepada kita semuanya. Semoga Allah tidak pernah murka karena apa yang kita perbuat. Kemudian berikutnya adalah wal ghuslu min ghuslil mayyiti, dan mandi karena memandikan orang yang mati. Setelah memandikan orang yang mati, sunnah melakukan mandi. Ini keluarga kita kah, ayah kita kah, ibu kita kah, adik kita kah meninggal, dia lebih baik kita yang memandikan. Kalau tidak kita, nanti siapa lagi? Karena ketika waktu kecil, kawan-kawan semuanya, yang memandikan tiap hari itu adalah ayah ibu kita. Dengan sabar, dengan teliti ya, dengan kasih sayangnya kita dimandikan. Dari mulai bayi tidak tahu apa-apa sampai kita pintar, gede seperti ini adalah berkat beliau. Maka ketika waktu beliau meninggal, harapannya adalah kitalah yang akan memandikan beliau, jangan orang lain. Karena kalau orang lain nanti, kawan-kawan semuanya, bisa jadi dia mempunyai masalah pribadi, sehingga ketika waktu memandikan itu dengan kasar, mati kan, pakai sikat WC pula ya kan. Ini bahaya sekali. Padahal orang mati itu adalah dengan kelembutan memandikannya, dengan sentuhan-sentuhan yang baik ya, nggak boleh dengan kasar. Ini kawan-kawan semuanya, kitalah yang sunnah memandikan. Jangan takut, orang meninggal itu tidak akan bangkit lagi. Dia ada di tempat yang namanya barzakh. Tempat barzakh itu antara surga dengan dunia atau akhirat dengan dunia, itu namanya barzakh. Alam yang tidak bisa kita menembusnya, atau ya dia menembus alam kita, tidak bisa. Kecuali kalau orang meninggal itu menembus alam dunia dengan lewat perantaraan mimpi, itu biasanya terjadi. Kalau ada orang waliullah misalkan yang mengaku-ngaku sebagai waliullah, aku tadi ketemu sama Mbah Sunan Kudus, itu bukan Mbah Sunan Kudus, itu adalah jinnya Mbah Sunan Kudus yang dulu mungkin pernah berada di sekitar Mbah Sunan Kudus. Dia belum meninggal karena jin ini lama hidupnya ya. Kemudian dia keluar ngaku-ngaku sebagai Mbah Sunan Kudus, menceritakan bagaimana pembuatan menara Kudus dan lain sebagainya. Ini bukanlah Mbah Sunan Kudus, sekali lagi seperti itu.
Kalau mimpi, itu bisa kita percaya. Apalagi mimpi bertemu Rasulullah, itu pasti benarnya. Tapi kalau mimpi bertemu Rasulullah di mimpi itu mengatakan sebuah hadis, itu bukan hadis. Karena Rasul menyampaikan hadis itu ketika waktu beliau masih hidup. Wah, kita bermimpi tiap hari bertemu Rasulullah, ada hadis-hadis yang kita riwayatkan. Wah, misalkan An Arif Riyadi pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngawur aja. Ini bukan hadis. Lu ente ngambil hadis dari mana? Dari Rasulullah langsung. Lewat apa? Mimpi. Itu bukan hadis, kawan-kawan. Hadis itu ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqiyah au khalqiyah. Apa saja yang diidhofahkan, disandarkan kepada Rasul, baik itu perbuatan, perkataan dan lain sebagainya. Tapi ini syaratnya adalah ketika waktu masih hidup. Kalau sudah meninggal jangan kita sampaikan hadis. Nanti banyak ulama yang bermimpi kemudian menyampaikan sebuah hadis, nggak boleh, haram hukumnya. Nanti jadinya film Malaysia yang viral itu Walid ya, nggak boleh. Jangan percaya dengan ulama-ulama yang bid'ah seperti itu, kawan-kawan semuanya. Islam, berislamlah, tapi saling menghargai satu sama lain, ya. Tidak boleh memaksakan kehendak untuk melaksanakan apapun tentang Islam, ibadah misalkan. Baik, berikutnya adalah wal kafiru, dan orang kafir idza aslama, ketika waktu Islam. Berarti apa? Mu'allaf. Ketika dia masuk Islam disunahkan untuk apa, kawan-kawan? Mandi. Dia mu'allaf, sunnah mandi. Wal majnunu, dan orang yang gila. Orang gila, alhamdulillah banyak sekali artis-artis kita yang masuk Islam. Terakhir itu Ruben Onsu, Onsu, Ruben Onsu, alhamdulillah masuk Islam. Luar biasa. Dia harus berpisah dengan Sarwenda, istrinya, karena kegalauan hatinya akan Islam. Kemudian berpisah, itulah kemudian dia masuk Islam. Andaikan Sarwenda itu mau masuk Islam, bisa jadi masih baik hubungannya ya antara suami istri. Karena Sarwenda ini tidak mau diajak ke Muslim, maka dia memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya. Sehingga kalau memang dia tetap berumah tangga, maka hubungan badannya seperti halnya berzina antara orang Muslim dengan orang kafir. Itu. Kemudian berikutnya adalah wal majnunu, dan orang yang gila. Orang gila, selesai gilanya dia sunnah untuk mandi. Wal mughma alaih, dan orang yang ayan tahu teman-teman? Ayan itu epilepsi. Ini adalah karena ada kerusakan jaringan sel otaknya ketika waktu bayi, memang bawaan. Ya, ini sudah ada di zaman dahulu, zaman Rasul sudah ada. Ada seorang perempuan yang bertemu dengan Rasul, wahai Rasul, saya ini orang yang ayan, epilepsi, wahai Rasul. Doakan aku agar aku sembuh. Aku bisa mendoakanmu, kata Rasul, dalam kesembuhanmu, tapi engkau tidak akan mendapatkan surga atas kesabaranmu. Terus bagaimana, wahai Rasul? Doakan aku agar tetap sabar. Akhirnya Rasul mendoakannya agar tetap sabar. Dan doakan aku ketika waktu aku ayan, epilepsi ini, auratku tidak terbuka. Subhanallah. Saking takwanya sahabat-sahabat zaman dahulu, kawan-kawan semuanya, kepada Allah. Dia itu adalah seorang epilepsi, pengidap epilepsi dari mulai kecil. Saat tidak sadarkan diri, auratnya terbuka, ya, dan dia sangat-sangat malu sekali. Orang sekarang ini banyak yang tidak epilepsi sudah buka-bukaan aurat. Di mana Instagram, TikTok, ya. Nauzubillah, ya Allah. Itu tidak epilepsi loh, padahal
tidak minta didoakan pada Rasul, ya ya Rasul, kalau saya tidak sadar, itu sadar dengan sadarnya membuka aurat seperti itu. Nauzubillah. Nah ini kawan-kawan semuanya. Padahal zaman dahulu yang namanya orang pengidap epilepsi, sahabiat ya, sahabat perempuan itu meminta seperti itu, saking malunya kepada Allah, saking malunya kepada orang lain, dia meminta agar didoakan setiap aku epilepsi tidak terbuka auratku. Sekarang malah seperti itu, terbuka semuanya. Baik, minal ya wal mughma alaihi idza afaqa, jika mereka sembuh. Afaqa itu sembuh. Ini mughma alaih, epilepsi itu berlangsung beberapa menit kawan-kawan semuanya, kejang-kejang dia ya, karena ada ketidaksambungan di dalam kepalanya sehingga dia kejang-kejang, jatuh, dia biasanya mengeluarkan busa, betul, dari dalam mulutnya. Nauzubillah. Seperti itu yang terjadi, dan ini adalah dibutuhkan kesabaran. Kalau dia jatuh, ada yang nampani gitu, selamat dia. Tapi kalau dia naik motor, tiba-tiba epilepsi, kejang-kejang, jatuh, ditampani motor atau mobil belakangnya, meninggal. Nauzubillah ya Allah. Maka ini sabar orang yang seperti itu. Ada di antara kita, semoga tidak keluarga kita, amin ya rabbal alamin, yang seperti itu. Maka kawan-kawan semuanya, alhamdulillah teman-teman diciptakan sempurna oleh Allah. Yo rapati ayu tenan, koyo artis-artis yang enggak terlalu jelek-jelek amat ya, kayak orang Afrika yang enggak. Alhamdulillah kita biasa-biasa saja. Tapi Allah memberikan kesempurnaan dalam tubuh kita, dalam otak kita. Ini perlu disyukuri. Wajib kita mensyukurinya. Dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh, dengan memanfaatkan kecerdasan kita, ya. Kemudian kesempurnaan dalam hidup kita ini, dalam tubuh kita ini, untuk hal-hal yang baik. Jangan melakukan hal-hal yang buruk. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan karena sudah jam 6. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga